Belum ya? Nah, kenapa harus coaching katanya gitu ya? Jadi kalau kita lihat kan ada dampak langsung, tapi juga ada dampak secara tidak langsung ya. Kalau dampak langsungnya tadi ya ada perubahan perilaku dari bawahan kita ya. Lalu no judging experience ya. Memang gini loh ya, kan saya udah di awal sempat kita diskusikan ya, bahwa ketika kita berbicara dengan orang, kita harus pahami dulu apa belief, apa nilai, apa isi kepala mereka. Barulah kita bisa, kalau dalam bahasa gaul itu apa? Satu frekuensi. Betul nggak? Jadi frekuensi itu nggak bisa dipungkiri, itu ada. Coba di sini siapa coba? Yang kalau ngobrol lebih seneng sama si A dibanding si B. Lebih seneng sama si C dibanding si D. Ada gitu nggak? Ya itu karena frekuensinya sama. Sedangkan yang nggak connecting, nggak nyambung-nyambung, aduh nggak enak ngomong sama orang ini ya. Karena frekuensi kita berbeda. Nah, sama juga ya, bahwa ketika kita berbicara, kita harus sama frekuensi supaya mereka bisa nerima. Ya, caranya gimana untuk tahu satu frekuensi? Ada satu ilmu ya yang menarik dalam dunia psikologi ya, namanya kita harus paham namanya mirroring. Mirroring, apa itu mirroring? Mirroring. Ini saya pakai bertahun-tahun kalau saya konseling, ya. Kalau belum sampai di level mirroringnya muncul, saya tidak akan pernah langsung judgement di aturan ya. Kalau dulu waktu pada saat kerja ya, nggak judgement, dinyalahin dan sebagainya. Karena apa? Orang kalau belum merasa nyaman dengan kita, bahasa tubuh kita, gerakannya pasti berbeda. Tapi kalau contoh ya, nanti coba kita latihan ya sama anak buah kita. Kita duduk berhadapan, lalu gimana kabarnya? Kita nanya kabar lo aja, gimana kerjaan, ada kesulitan nggak dan lain sebagainya. Cok ceritain, kemarin katanya anaknya sakit ya? Gimana? Kenapa kok sakit? Nah, nanya dulu sakitnya. Nanti kalau bahasa tubuhnya sudah sama ya, caranya gimana? Coba dia kayak gini, oh gitu ya. Aneh tapi nyata, gerakan badan dia mengikuti, mirroring gerakan badan kita. Nanti saya tunjukin satu video ya. Ada videonya nggak Pak Mail ya? Tentang mirroring ya, nanti Pak Ismail cari ya. Oh nggak ada? Jadi itu gerakannya bisa mirip tuh. Ketika orang sudah nyaman dengan yang dibicarakan, itu gerakannya mirip tuh. Nanti kita angkat tangan ke sini, orangnya ikut juga. Nanti kita mundur ke belakang, dia mundur ke belakang. Nah itu tahapan di mana kita sudah bisa masuk ke hal yang lebih personal. Gitu ya, mirroring tadi ya. Jadi nanti pada teknik-teknik di awal kita belajar ya. Terus yang berikutnya ada juga yang perasaan berharga dan self-evaluasi. Evaluasi itu merasa orangnya sudah tidak di judgment ya. Wah ini bukan atasan saya nih. Ini orang yang akan membantu saya. Nah itu pola mindset ketika berhadapan dengan kita sudah berubah gitu ya. Nah dari sini nanti akan muncul ke samping Pak Ismail. Nah inilah engage action plan. Dampak tidak langsungnya apa? Bisa mengelola stres, ya kan? Ada job satisfaction, self regard, development, dan lain sebagainya. Ini akan meningkat sejalan dengan kita memperbaiki orang tersebut melalui coaching, gitu kan ya. Next berikutnya. Mana tadi? Nah, manfaat coaching buat individu. Ya. Mungkin saya nggak akan bahas banyak ya. Ada peningkatan kinerja sudah pasti, balancing antara personal dan profesional. Ini kalau dia ada masalah personal yang terbawa kemana? Kantor. Ya, bisa nggak sih orang memisahkan diri? Bisa nggak sih? Oh, begitu saya sampai gerbang rumah sakit, semua masalah di rumah saya lupakan. Begitu saya sampai depan pintu rumah, masalah kantor dilupakan, bisa nggak? Nggak bisa. Manusia itu di kepalanya kecampur baur. Makanya jangan kaget ya. Seringkali uring-uringan di kantor, punya masalah di kantor itu urusannya bukan di kantor, tapi di rumah, ke bawah ke kantor. Masalah di kantor, uring-uringan ke bawah ke rumah. Kan sering begitu ya. Jadi kita pada saat nanti mengcoaching harus tahu dulu ini masalahnya di mana. Jangan-jangan kita tegur, kenapa kamu terlambat? Terlambat terus, masalah terus. Masalahnya di rumah ke bawah-bawah ke kantor. Ya, atau kerjaan nggak beres, ternyata masalah di rumah ke bawah ke kantor. Jadi harus tahu dulu porsinya di mana, gitu kan ya.
Nah, ini beberapa hal yang kita bisa lakukan. Nah, apa sih positif atau manfaatnya buat perusahaan? Jelas banyak, ya. Pengembangan kinerja, motivasi, komunikasi lebih efektif, gitu kan ya. Kenapa komunikasi ini mudah nggak sih komunikasi? Mudah nggak kita berkomunikasi? Yakin? Kan cuma ngomong. Cuma ngomong orang harusnya ngerti gitu ya. Tapi kenapa kok bisa sulit banget gitu? Hah? Tidak jelas. Oke, 50.000 apalagi? Kenapa topiknya? Sulit topiknya, bahasanya tinggi gitu ya, nggak nyambung ya. Apalagi? Kenapa komunikasi itu jadi hal yang sederhana jadi rumit? Karena perlu ada kejelasan yang perlu dibicarakan itu apa, jadi nggak asal bicara. Oke, ada kejelasan. Oke, apalagi 50.000? Apa? Beda background pengaruh. Betul, 50.000. Takut? Karena takut bicara akhirnya nggak connecting komunikasinya. Oke, 50.000. Apa? Nggak nangkep ya, ini pakai penjelasannya apa sih maksudnya? Oke. Nggak ada keterbukaan. Nggak ada keterbukaan, 50.000. Ada stresor pengganggu waktu kita komunikasi. Distraksi, keganggu gitu ya. Oke, 50.000. Ada masalah sama lawan bicara. Nah, ada masalah. Nah, ini yang menarik nih ya. Kalau kita sudah nggak senang sama orang, ngomong sejelas apapun pasti nggak jelas. Ya, karena emosinya sudah menguasai. Nah, ini yang jadi masalah. Seringkali itu banyak juga loh masalah di kantor, di perusahaan. Saya lihat ini orang sebenarnya bukan nggak komunikasi, tapi ada problem. Ya, selesaikan dulu problemnya gitu ya. Berbelit-belit, usut gitu ya jelasinnya. Tidak satu frekuensi. Oke, 50.000. Oke, nggak fokus, pikirannya melayang kemana-mana. Tidak punya kemampuan komunikasi, 50.000. Belum menjadi kebiasaan komunikasi karena masalah pekerjaan. Oke, baik. Ya, kasih aplaus dulu ya. Luar biasa nih. Ya. Sekarang saya ingin coba kita latihan komunikasi ya, karena ini berkaitan sama coaching. Kalau kita nanti pada saat komunikasi, lalu ternyata orang nggak paham apa yang dimaksud oleh kita, itu yang seringkali coaching juga jadi masalah. Nggak ngerti Pak. Kan saya sering ya di HRD dulu kalau udah ada program coaching ini, lalu saya tanya, gimana sudah coaching sama atasan? Udah Pak, terus gimana? Nggak ngerti ngomong apa atasan. Ada begitu, lah kok bisa kayak begini? Nah ini ada something wrong dengan komunikasi. Saya akan minta satu orang ke depan, Pak siapa nih? Pak Stefanus ya, Pak Stefanus, silakan Pak ke depan Pak. Saya akan membuktikan, ya. Inilah yang disebut komunikasi yang hal mudah jadi kusut. Ya. Oke, jadi semakin banyak informasi di kepala orang, semakin menangkapnya lebih sulit gitu ya. Oke, boleh. 100.000. Grup 2. Ini 4 ya? 4. Apa? Makna kita belajar barusan. Jadi tidak semudah kita bayangkan ya. Berarti kalau kita menginstruksi pada bawahan kita, cara yang tepat harus bagaimana? Nah, nanti ya, itu nanti jawab pertanyaan itu setelah ini. Grup 3. Ini pentingnya kita dalam berkomunikasi ya. Sekarang pertanyaan tadi kembali. Lalu, kalau kita tahu bahwa hal sederhana ini bisa jadi masalah, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya saya nggak tahu ya, standar rumah sakit ada nggak? Kalau dokter sudah menyampaikan ketika visit, ngomong ke kita sebagai perawat, harus good. Tapi itu urusan kalau dokter visit. Sehari-hari juga enggak, ayo. Nah ini masalah juga, karena memang nggak bisa dipungkiri. Walaupun hal yang simple, dan sudah tahunan saya ngomong berulang-ulang, connecting orang di kepala orang itu belum tentu channelnya sama. Bisa jadi terdistraksi yang lain terganggu. Apalagi kalau dipengaruhi oleh emosi. Maksudnya apa, ditangkapnya apa, bisa jadi. Ya, kalau Bu Made selalu tuh, kalau instruksi di kantor selalu coba ulangi. Gini, coba ulangi. Gini, coba ulangi. Karena memastikan. Dan hampir setiap disuruh ngulang, pasti ada 1-2 kata yang berbeda. Nah, inilah akibatnya. Gitu kira-kira ya.
Apa namanya? Swab apa? Oh iya, itu istilahnya ya. Nah, ya. Harusnya dipakai juga bukan sekedar ketika bicara secara medis ya, secara komunikasi sehari-hari kalau udah instruksi, saran saya minta ulang, coba ulangi maksud saya apa. Iya, bahaya ya. Itu kira-kira gambarannya. Oke, next berikutnya. Sambil ada satu topik ya sebelum kita istirahat ya. Tentang apa itu coaching and beda coaching dan konseling gitu ya. Mulai dari good rapport gitu ya, memastikan orangnya bisa nyaman dan lain sebagainya. Nah, apa sih peran coaching and counseling? Ya. Jadi kalau counseling itu memperbaiki permasalahan yang bersifat emosional ya, yang bersifat kurang normal dan sebagainya ya. Jadi counseling dulu sampai titik masalahnya selesai baru coaching. Tapi kalau tidak ada masalah secara pribadi, misalnya contoh, coba. Nah sekarang kalau udah begini, berarti kita harus nyelesain apa dulu? Masalah pribadinya dulu. Tanya, Pak, mohon maaf, ada nggak alternatif lain? Kan bagaimanapun Bapak kerja, ada nggak alternatif lain Pak? Misalnya, ya kan, penitipan anak, gitu kan ya. Misalnya, nah kita mulai galinya ke sana. Kalau dia bisa punya ide, misalnya iya sih Pak, memang saya rencana ke penitipan anak, tapi belum ada dana nih Pak. Duitnya belum cukup Pak, penitipan anak lumayan mahal Pak. Tapi kondisinya ya memang begini situasi saya Pak. Gimana galinya supaya masalah saya selesai dulu yang ini. Karena kalau ini nggak selesai, coba lihat ya. Besok telat lagi nggak? Telat. Besok telat lagi nggak? Telat dengan alasan yang sama. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau alasannya sudah clear. Wah ini nggak bisa nih. Berarti kita harus bantu dulu masalah pribadinya. Beresin dulu. Cari alternatif. Gali dulu bagaimana. Kalau ternyata dia, oh ya sudah deh Pak. Saya mau coba nanti sore, saya pulang agak cepat. Saya mau cari pengasuh dulu deh Pak. Kayaknya ada biro jasa pengasuh nih. Saya mau ambil dari sana. Atau yang kedua, mungkin barangkali saya nanti mau titip mertua saya dulu Pak. Nah selesai kan. Dan masalahnya barulah kita bicara. Tolong ya untuk ke depan tidak diulangi lagi masalah absensi. Selesai. Gitu ya. Kenapa konseling itu harus mendahului coaching. Ya.